Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya kelas 5 Muslim dan Ibnu Majah pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Allah ikhlaskan hati kuatkan ikhlas cita Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Pakai speednya 100 km per jam. Laju. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Yang penting semangat hari ini ya. Halo Faza. Faza sudah bergabung. Terima kasih sudah buka kamera. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang kenapa? Ya, pantun. Betul sekali. Pekan pertama, Ustazah sudah masuk di kelas Bukhari dan Ibnu Majah. Pekan kedua, karena Ustazah tidak ada jadwal offline, maka Ustazah meet. Nah, nanti di pekan ketiga baru bertemu lagi. Pekan dua ada Tirmizi. Nanti kita bertemu lagi di pekan keempat. Jadi selang-seling begitu ya, sesuai dengan jatah jadwal offline supaya bergantian semua mata pelajaran bisa bergabung. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi pantunnya. Ibnu Majah sudah usah jelaskan ya. Dan yang muslim berarti sudah nonton videonya. Ya, dan itu pekan lalu juga sudah ada tugasnya. Bagi yang belum silakan dikerjakan ya. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Meskipun ada batas waktunya, tapi bagi yang belum Ustazah masih terima ya, supaya nilai kasih kalian tidak kosong. Ya, jadi tetap dikerjakan. Nah, hari ini kita lanjutkan kembali. Oke. Kenapa Faras? Itu Faza handphonenya panas. Iya. Masa HP-nya panas kayak kompor bilangnya. Iya panas sekali. Iya. Panas sekali. Iya. Berarti bisa buat masak dong. Habis anu ya? Iya. Oh, dia tadi kan habis tahfiz ya, lanjut lagi ngaji Umi, sekarang online lagi bahasa Indonesia. Ya begitulah karena kita masih online ya. Mudah-mudahan HP-nya kuat menahan beban. Karena sebentar lagi berdoa ya, mudah-mudahan kita sangat tahu udah boleh tatap muka di bulan Januari full, tidak lagi Senin dan Kamis, tapi full Senin sampai Jumat seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Oke. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai, ini udah 25 peserta, akun Ustazah ada 2, berarti 23 murid ya, 23 murid, 24 murid sudah hadir bergabung, alhamdulillah. Untuk yang chatting, mohon maaf, Ustazah tidak kunci, tapi ini terekam ya. Jadi silakan digunakan dengan semestinya. Silakan chatting terkait pelajaran saja ya. Yang mau ngobrol yang lainnya di luar jam pelajaran. Oke, kita berdoa dulu. Oke, terima kasih yang udah tetap membuka kameranya ya. Yang belum, silakan siap-siap, mungkin lagi siap-siap. Yang belum pakai jilbab dulu. Ya, kita berdoa, sikap berdoa. Jangan diangkat kepala ditujukan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waditu billahi Wabil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi wa amalan mutaqabbal. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum melakukan aktivitas, kita harus berdoa supaya apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah. Dan kalau kalian sekarang lagi belajar, itu mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ustazah akan share screen dulu ya. Silakan diperhatikan kameranya, kamera lagi. HP-nya atau laptopnya yang pakai laptop. Nazah izin live bentar Nazah. HP ku error. Oke. Dan lanjut bergabung lagi ya, Nak. Ustazah, saya pakai HP lain aja. HP saya kayaknya panas sekali kayak kompor. Oke, sudah kelihatan di layarnya ya. Sudah. Nah, ini kembali sekilas yang sudah Ustazah share di Classroom ya pekan lalu, yaitu tentang pantun. Jadi materi pembahasan di tema 4 yaitu fokus tentang pantun ya. Nah, ini untuk kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Nah, sudah error. Errornya penuh Ustazah. Kecepatan. Unsur-unsur pantun. Nah, kita lihat dulu apa itu pantun. Ini yang kalau offline kemarin udah mencatat, ya, yang kemarin nonton video, maka silakan juga ditulis di buku, tulis atau catatannya. Jadi biasakan kalian menulis, biasakan kalian membaca. Terkhusus untuk bahasa Indonesia. Jadi memang kalian dilatih semua saya pas di sekolah. Apa namanya? Yang sudah dicatat. Literasinya, yaitu membaca dan menulisnya ya. Kalau terbiasa nanti bacaan ini cepat sudah dibaca dan langsung dipahami. Pantun adalah seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Jadi seperti yang Ustazah sampaikan pekan lalu ya, untuk pantun itu sebenarnya orang berbicara atau menyampaikan apa yang dirasakannya. Hanya saja dia menggunakan seni. Jadi terdengar indah gitu ya, bukan berbicara biasa kayak Ustazah begini. Nah, kemudian selanjutnya yang kita pelajari yaitu tentang ciri-ciri pantunnya. Nah, ini harus kalian perhatikan ya, ini dipakai terus di tema 4. Jadi ciri-ciri ini selalu berpatokan ke sini. Kalau ada tugas membuat pantun, kemudian kalian disuruh mengamati pantun, maka fokusnya ada di di ciri-ciri ini. Yang pertama itu berima ABAB, yaitu akhirnya baris satu huruf akhir atau bunyi akhir kalimat dari baris pertama dan baris ketiga itu sama, yaitu A-nya. Kemudian yang B dimaksud itu yaitu baris ke-2 dan ke-4-nya, ya. Ciri yang kedua yaitu terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Nah, ini ya. Jadi jangan ada yang kelebihan, jangan kurang. Kalau Ustazah suruh bikin pantun berarti hanya 4 baris. Kalau disuruhnya 1 bait. Kalau 2 bait berarti 1 baitnya 4, 1 baitnya lagi 4, berarti ada 8 baris. Ya, itu per baitnya. Kemudian ciri yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Nah, ini istilahnya sampiran ya. Yang muslim nih, khususnya muslim ya. Muslim nih perhatikan kembali. Yang baris pertama dan kedua itu disebut sampiran, baris ketiga dan 4 baru isinya. Jadi kalau ada pertanyaan apa isi pantun itu, maka cek di baris ketiga dan keempat. 1 dan 2 hanya sampiran atau pengantarnya saja. Isi atau maksud yang disampaikan dalam pantun adalah baris ketiga dan keempat. Ya, nanti kita lihat contohnya. Kemudian setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kalau yang offline kemarin sudah Ustazah jelaskan ya, suku kata itu berarti potongan dari sebuah kata. Misalnya kata berima. Nah, berima berapa potongan? Kita hitung. Be, 1 potongan. Ri, 2 potongan. Ma, 3 potongan.
Maka kata berima itu ada 3 suku kata. Mas, paham Muslim? Mana yang Muslim? Ustazah. Kah? Siapa yang berbicara? Saya. Fauzan, kenapa? Kedengaran kah? Ya, terdengar. Oh, mau cek suara, kirain mau bertanya. Kelas Muslim sudah ya? Paham Muslim, Nak? Ya. Oke. Paham. Sip. Nah, kita lanjut kalau sudah paham berarti. Nah, ini pembagiannya, jenis-jenisnya. Ya, kalau berdasarkan usia pembuatnya, pantun dibedakan menjadi 3 jenis. Ada namanya pantun kanak-kanak, berisi pengalaman yang berhubungan dengan kehidupan. Berhubungan dengan kehidupan masa kanak-kanak, misalnya keceriaan atau kesedihan seorang anak. Jadi kalau kalian sudah membaca ini tentang ayahnya, tentang ibunya, berarti itu pantun kanak-kanak ya. Kemudian pantun muda mengisahkan pengalaman atau kehidupan masa muda yang biasanya berkaitan dengan perkenalan dengan seorang serta perasaan kasih sayang. Ya, itu yang muda berarti. Dan yang terakhir kalau berdasarkan usia ini ya hanya 3, yaitu pantun tua. Biasanya berisi nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Tinggal lihat isinya, tinggal lihat baris ketiga dan keempat. Kalau dia tentang anak-anak, orang tua dari anak kepada ayahnya atau ibunya, berarti tentang orang tuanya, maka itu pantun kanak-kanak. Tapi kalau yang buatnya dia tentang perasaan, itu berarti pantun muda. Kemudian kalau dari isinya nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya, maka itu pantun tua. Paham sampai sini? Paham. Kalau dari berdasarkan isinya, nah ini kita lihat terbagi menjadi 4. Ada suaranya putus-putus. Suaranya tuh putus-putus. Ustazah. Oke, berarti Lancar. alhamdulillah. Oke, bentuk berdasarkan Suaranya jelek. Iya. terdengar ya? Berarti dia yang baris ketiga dan keempat yang disampaikan. Kalau dia sesuai dengan norma atau aturan yang ada, dia ada 4 jenis pantun. Kalau isinya disebut pantun jencon yang dapat membuat seorang tertawa sehingga rasa penat dan lelah. Nah, ini karena nanti misalnya nanti Ustazah bacakan ada pantun, nah waktu yang offline tuh udah hebat semua, udah bisa sehat dan sebagainya. Nah, yang ketiga biasanya berisi pertanyaan jawab. Nah, nanti ada contoh-contoh berisi suatu pesan disampaikan secara tersirat. Nah, kita harus menelaah lagi ya, kita pikir tetapi tersembunyi. Nah, ini dia contoh-contoh pantun. Nada pantun ya, dia kan ada sebentar. Berwisata Kota Palembang ya, silakan. Berwisata main selancar. Terapkan lancar. Oke, ini termasuk pantun apa ya? Pantun Betul. Kata yang disampaikan. Nah, karena dia itu adalah nasihat. Oke, sip, terakhir. Siapa tadi yang baca sih? Yang baca tentang air berasal dari situ. Sepak bola. Teki. Nah, tadi ada yang jawab pas dengan pantun juga, ya. Ya, kita bisa praktek balas pantun, tapi pakai teka-teki. Pakai pantun. Untuk balasannya ada kata. Siapa lagi yang belum baca tadi? Aku dulu minta pertama. Mana suaranya? Dalam kami Kedengeran suara pas itu Ulang, ke taman. Taman bermain egrang. Nah, egrang pantun. jenaka. Lucu ya. Iya kan? Berarti jenaka. Terima kasih, Bro. Aku. Nah, silakan Burung para. Garuda burung elang keluar ayah pulang. Nah, pantun apa nih? Kiasan. Apa yang bilang Kiasan itu tersembunyi. Ya, bunyi jelas karena dia senang ayahnya pulang. Kita langsung bisa pulang, Kak. Dia senang ayahnya pulang. Berarti kanak-kanak. Nah, ini yang kemarin ya, yang belum. Cobain. Nah, ada 4 baris. Perhatikannya ya. Dan isinya udah banyak yang menentukan. Ini ada siapa? Bebas, mau nasihat, boleh semuanya boleh ya. Ini
Itu sekarang Ustazah akan kedua atau pekan ini. Jadi biar berkali. Dari pembahasan yang pertama ada yang Tidak sudah ada. jelas? Oh. Sabar ya. Di lab maklum lah. Sinyalnya seperti biasa. Kan? Sudah. Dah. Suara pelajarnya dari anu tuh, dari anu pakai RE King. Kita lanjutkan ya. Nah, ini pelajari pekan lalu. Untuk subtema 2, identifikasi isi dan amanat serta di sini lebih rinci dijelaskan bagaimana yang ada di dalam pantun yang kita baca. Pantun terdiri atas ya seperti yang sudah tadi saya jelaskan, baris yang ingin disampaikan dari pantun tersebut ya. 3 dan 4. 4 ya. Jadi yang kita cari ada di baris 3 dan ke-4. Si pantun, perhatikan baris isi pantun tersebut dengan menggunakan kata-kata pantunnya. Jadi bukan sekedar dibaca. Isinya tikus senang bukan kepalang. Ayah jelaskan lagi. Ayahnya pulang bawa oleh-oleh. Gitu ya cara menjelaskan 2 kalimat itu yang pantun dibuat untuk menyampaikan maksud atau pantun digunakan untuk menyampaikan nasihat. Amanat pantun berisi nasihat. Pantun dapat diketahui dengan memahami. Ya. Nanti tugas Bikin pantunnya boleh minimal 1 bait aja. ini belum Ustazah share di classroom. Yang hari ini belum. Nanti Ustazah nah ini dia. Yang ini harus diperhatikan ya. Cara yang pertama. Ya. Kalian mau bikin pantun apa? Saya mau bikin A misalnya. Boleh. Kemudian setelah itu kita tentang liburan, tentang jalan-jalan, bebas ya. Kita langsung biar lucu. Oh, mau bikin yang teka-teki. Kemudian atau mau yang nasihat yang yang kita lakukan ya langkah jenisnya. Nah, langkah berikut isinya dulu. Tadi udah keempat, maka kita buat isinya dulu, mengikuti isi dan tidak mesti nyambung. Ayah pulang bawa oleh-oleh itu kan. Nah, yang diacala bebas. Tidak nyambung sampai ntar aja sampirannya. Yang penting adalah penting lagi nih, ini yang langkah terakhir. Ya Ustazah ya. Pastikan sesuai rimanya ya yang tadi. Kalau yang di isangnya misalnya juga harus sama. Ri yang baris pertamanya jelaskan sebelumnya. Ria. Jadi kalau baris pertama diakhiri bunyi-bunyi apa ya? Biasanya mata baris pertama ri berarti maaf, baris Ustazah maaf. Kalian bisa tapi lihat pasangannya ya yang berlari. Baris ya betul, juga harus ri, boleh berlari. Pertama dan ketiga. Kedua, pantun sama dengan rim yang harus sama. Ini langkah-langkahnya, ini yang kalian perhatikan buat tugas boleh dipakai ini. Ya, enggak apa-apa. Pelajari yaitu kesimpulan pantun. Dan tadi sudah jelaskan, pantun itu berarti atau nasihat dan sebagainya. Nah, harus membuat kesimpulan dari dapat dilakukan dengan cara menjelaskan. Kemudian tabel dapat ya. Apa? Nggak usah buat tabel. Simpulan. Jadi setelah kita lihat ciri-cirinya. Yang ketiga, di dalam tabel dapat diuraikan ke dalam berapa. Bisa juga. Perhatikan pemilihan kata pantun. Jadi sama kayak yang tadi. Ya pulang membawa oleh hatiku. Kalau kita buat kesimpulannya kan dengan kalimat sendiri. Kalimat pilih kata dan ejaan bulan pantun. Jadi kalau kesimpulannya yang si pembuat pantun oleh itu kalimat kesimpulan. Kan kalimat kesimpulannya. Kalau kesimpulan menggunakan kalimat jempol, tunjukkan jempolnya. Oke. Selanjutnya, kalian. Yang pertama, sama kayak mencari baris isi pantun dengan saksama itu tersebut dengan bahasa sendiri. Nah, ini juga salah satunya nih, kalau offline, berbalas pantun ya Indonesia, khususnya masyarakat Betawi kan itu biasanya dari Betawi ya, mereka biasanya berpantun. Acara pernikahan dengan disertai oleh ini disampaikan kalau lagi ada silat dan pantun. Kalau mereka yang ditunjukkan yaitu silat pun tersebut dikenal dengan sebutan kalau ada pihak calonnya berpantun dulu baru berbalas itu masyarakat Betawi. Seru kan? Menguji kreativitas loh aturannya seninya ya kan. Nah,
apa namanya, membuat berpantun, ada yang balas itu loh, ya kan? Nah, Jardi juga Upin-Ipin. Udah. Dimensi nggak ada. Harus ganti TV digital. CTS. Oh iya. Masa TV Jangan lupa ciri-cirinya harus sesuai. Oke, belum apa pakai yang dipakai aja. Terus sebelum kita nanti baca, nanti tugasnya kita Ustazah. depan kita udah masuk tema 5 ya. Nah, kita cek buku dulu, buka dulu buku. buku tema 3. Halaman berapa, Bos? Sebentar ya, Ustazah. Naza. Ya. Ada Ustazah lagi cek di halaman. Kalau contoh-contoh ada di halaman. Bentar. Afwan. 4. Sekarang masih tema 4 ya. Pekan depan tema 5, 2 pekan. Bentar lagi kalian liburan. Ke Samarinda. Ya Allah, Samarinda. Ada deh. Naza, Januari. berarti kalau libur bisa berarti bisa mudik Kalau dong. kamu mau anu. Biasa lah. Silakan mudik kalau mau ke Samarinda.